Pada tahun 2015, terjadi pertarungan antara juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan juara dunia wanita asal China, Hou Yifan di turnamen Tata Steel. Permenang berlangsung dalam tema Sisilia. Pada langkah keempat, hitam mengusir kuda. Lalu kuda ke B5, D6, C4, gajah E7, kuda C3, pion usir kuda, kuda mundur, gajah E6. Magnus melihat keberadaan kuda di tepi papan kurang bagus. Kuda mesti terlibat dalam pertempuran. Petak D4 harus dikontrol putih. Kuda C2. Di posisi ini, putih memiliki gajah gelap yang lebih bagus dibanding gajah gelap hitam. Oleh karena itu, hitam ingin menukar gajah gelapnya, gajah G5. Hitam memiliki jebakan pion gratis di D6. Apabila gajah ini diambil, menteri kali gajah, menteri kali pion, benteng D8, menteri C7, menteri D2, skakmat. Magnus Carlsen mengembangkan gajah. Pertukaran gajah, benteng kali gajah, kuda F6, kedua belah pihak rokade, menteri D2, menteri B6, benteng D1, pion D6 menjadi sasaran serangan. Hitam benteng D8, melindungi pion, B3, memperkuat pion C4, sehingga gajah bisa ke F3, melindungi pion E4. Pion H6 mengontrol petak G5. Hal yang sama juga dilakukan Magnus, pion H3. Di sini hitam mengundurkan menterinya ke A7, membuka kemungkinan pion didorong ke B5. Gajah F3 melindungi pion E4, di mana langkah selanjutnya kuda bisa ke D5. Kuda E7, kuda E3, kuda C6, gajah G4 menawarkan pertukaran perwira, kuda D4, pertukaran gajah, pion kali gajah, kuda C2. Carlsen ingin menukar kudanya sekaligus membuka akses bagi benteng di jalur D. Hitam menukar kuda, benteng kali kuda. Hitam memiliki pion lemah D6. Carlsen membuat hitam fokus di pion lemah tersebut. Tanpa disadari, Carlsen memiliki rencana lain untuk mencari celah kelemahan hitam di sayap raja. Di sini hitam melangkah benteng D7. Menteri E2, menteri bergeser ke petak terang dengan kemungkinan menempati beberapa petak terang di wilayah pertahanan hitam. Benteng disusun, benteng D3. Dengan ide, benteng bisa ke G3. Menteri C5, kuda A4, menteri C6, menyerang pion E4, benteng melindungi pion, pion B6, kuda B2, benteng F7, benteng D2, menekan pion D6, kuda D7, kuda D3, pion A5, kuda B2. Kembali Magnus membuka akses bagi benteng di jalur D. Sebuah strategi dalam permainan klasik, memprovokasi lawan agar membuat kesalahan. Hitam kuda C5, kuda D1, benteng FD8, menambah tekanan terhadap pion F2, menteri E1, benteng D8, kuda C3. Sekarang kuda melindungi pion E4, jadi menteri bisa meninggalkan penjagaan terhadap pion. Benteng disusun, menteri D1, lalu kuda ke A6, menteri H5. Langkah strategis memecah konsentrasi lawan. Hitam kini menghadapi tekanan di sayap raja. Kuda C7, benteng G3. Putih memiliki ancaman menteri kali pion H6. Raja HD8,
benteng D3, benteng E7, benteng GE6, bersiap menyusun benteng, Menteri E8, benteng disusun, memberi tekanan terhadap pion G7, benteng D7, memasuki langkah ke-40, Menteri dan benteng Carlsen menekan sayap raja. Magnus Carlsen melangkah kuda D1, dengan kemungkinan melakukan manuver kuda. Benteng F7, hitam memiliki rencana benteng F6, memanfaatkan shadowing menteri. Carlsen mengantisipasi dengan mengundurkan menterinya. Benteng F4, Menteri E3, menyerang pion B6, pion didorong, kuda B2, benteng F7, menambah tekanan terhadap pion F2, Carlsen pion C5, dengan ide memecah ikatan pion hitam. Menteri C6, jika pion kali pion, kuda D3. Magnus melangkah kuda D3, pion B4, Menteri E2. Apabila di posisi ini, kuda kali benteng, pion kali kuda. Garpuan terhadap menteri dan benteng. Di sini putih memiliki jebakan pion. Apabila pion E4 ini diambil, maka menteri H5. Serangan terhadap sayap raja sangat berbahaya. Di sini hitam mengantisipasi pergerakan menteri dengan benteng H4, mencegah menteri ke H5. Benteng diadu, pertukaran benteng, menteri kali benteng, raja G8, menteri H5, kuda B5, benteng G4, melindungi pion, kuda C3, menteri kali pion, kuda kali pion, menteri kali pion, pining terhadap benteng, hitam memukul pion, sebuah jebakan yang dipahami Carlsen. Jika kuda kali kuda, menteri kali pion, di mana kuda mendapat serangan dari menteri dan benteng. Di sini Carlsen melangkah dengan tepat, kuda kali pion. Kuda ini tentu saja tidak bisa diambil dengan pion. Posisi hitam semakin terdesak. Benteng hitam dalam keadaan pining. Di sini hitam sudah tidak memiliki langkah yang dapat menolong posisinya. Langkah terakhir yang dijalankan, kuda kali pion, skak. Tetapi setelah raja ke H2, hitam akan kehilangan benteng dan dipastikan putih menang.